ulang tahun ke-22 Kabupaten Rotendao saat ini adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Tuhan menyertai saudara-saudara sekalian. Dan menyertai-Mu juga. Silakan duduk. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Roma 12 ayat yang kedua menjadi bagian firman Tuhan yang membimbing kita bersama dalam seluruh ibadah syukur kita saat ini. Kita mengaminkan ini dengan menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat nomor 7 bait 1 dan bait yang 3. Kita sadar kita manusia berdosa, dan karena itu sudah selayaknya dalam sukacita ini kita ada dalam kerendahan hati di hadirat Tuhan dan menyatakan pengakuan akan segala kesalahan-kesalahan kita kepada Tuhan dan memohon belas kasih dari Dia sendiri. Karena itu mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang maha murah dan maha baik, siapakah kami ini sehingga Bapa telah menuntun kami bersama-sama di Kabupaten Rotendao sampai saat ini? Kami hanyalah debu, hanyalah buah rumput yang lain di waktu petang. Namun kasih setiamu selalu baru dan tak berkesudahan. Bapa pengasih dan penyayang, Bapa mengetahui isi hati kami yang tersembunyi, serta semua kesalahan dan dosa yang telah kami perbuat. Kami mengabaikan kehendak-Mu, kami mementingkan diri sendiri, kurang peduli terhadap sesama yang menderita, kurang bersungguh-sungguh dalam bersaksi dan melayani. Kasihanilah kami, ampunilah kiranya segala dosa kami. Lindungilah kami seperti tanah liat di tangan-Mu, agar kami semakin berguna bagi orang lain, saling mengasihi dan saling membantu, jadi bersungguh-sungguh dalam layanan yang Anak dan Roh Kudus. Amin.
dan ikhlas. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Pelengkap Kidung Jemaat 242. Di sinari terang
bagian Mazmur ini dengan berbalas-balasan, dan kita menyanyikan kita baca 18 bait yang pertama dan ketiga. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Sebab Tuhan itu baik. Tuhan yang baik, dalam sukacita ulang tahun Kabupaten Rotendao yang tercinta saat ini di sini, kami akan mendengarkan firman Tuhan yang mendasari segala sukacita kami, tapi juga mendasari seluruh perjalanan kehidupan kabupaten ini untuk 1 tahun ke depan. Tapi kami sadar akan keterbatasan kami memahami kehendak-Mu ya Allah. Dan karena itu kami mohon urapan Roh Kudus-Mu berlaku bagi setiap kami saat ini yang mendengarkan firman-Mu, agar kami mampu memahaminya dengan baik. Dan setelah itu kami dengan penuh keberanian melakukan firman itu dalam hidup kami setiap saat. Berfirman untuk semua kami ya Tuhan, kami siap mendengar dan melakukannya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, saya ajak kita dalam sukacita ulang tahun Rotendao hari ini. Kita membaca bersama Roma pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Roma 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Mari saya jemput kita berdiri dan kita akan membacanya. Saya baca untuk kita bersama-sama. Begini bunyi firman Tuhan. Roma 12 ayat 1 sampai 8. Persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepada aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita walaupun banyak adalah satu tubuh dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain.
Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Demikian sabda Tuhan, dan berbahagia setiap kita yang sudah membaca, mendengar, dan siap untuk melakukan dalam hidup kita setiap hari. Pelengkap Kidung Jemaat 198 bait yang pertama. Di hatiku ya Yesus bersabda. Yang mendahului kita, yang memperjuangkan semuanya, mungkin hanya tinggal nama. Mungkin juga potong kadang-kadang lupa. Hari ini karena ulang tahun, potong sebut aneh. Tapi mungkin sepanjang perjalanan karena kesibukan mungkin kita lupa. Yang tersisa mungkin keluarga, mungkin istri, mungkin anak cucu. Tetapi kita bersyukur karena perjuangan mereka ternyata tidak sia-sia. Ada yang dihasilkan. Dan terbukti generasi setelah tahun 2000-an kita menikmati yang wow. Begitu banyak prestasi kita dapat sepanjang Rotendao jadi kabupaten, dan itu luar biasa. Dan itu tidak kita dapat dengan botol dulu dan gatur. Butuh kerja keras. Bukan kerja keras satu orang, kerja keras semua elemen masyarakat di negeri ini. Bukan bupati, bukan camat, bukan pendeta, tapi semua kita punya tanggung jawab bersama. Karena itu kita sampai pada titik ini. Usia 22 tahun. Bapak dan Ibu, 22 tahun dalam catatan Alkitab itu angka yang luar biasa. Karena angka 22 itu menjadi simbol pergerakan dalam ketidakterbatasan. Artinya bahwa ini usia untuk potong harus memulai gerak lebih cepat dari kalau masih 21, 20. Itu catatan Alkitab bilang gitu. Bahwa 22 itu simbol bahwa pergerakan mesti lebih cepat dalam ketidakterbatas. Artinya bahwa dia sudah luar biasa. Jadi kalau kita lihat, kita punya penghargaan, itu modal untuk potong bergerak lebih cepat. Malah 22 tahun itu juga bilang bahwa orang lebih percaya pada kemampuan diri sendiri. Jadi kalau mau bilang gitu, potong harus bilang iya. Karena ini ronte pak, sama mata angkundor gitu. Kita, artinya kita lebih percaya diri untuk harus tampil ke depan. Kalau tadi ada satu nona SMA bisa sampai Jakarta, kita yakini bahwa 22 tahun ini menggerakkan kita untuk ini pertama dan awal yang baik, bahwa ke depan mesti ada, tidak satu, tapi mungkin tidak saja pas berangkat, tapi mungkin ada hal lain. Pergerakan mesti lebih cepat, kita lebih percaya diri.
Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema ulang tahun kita luar biasa bagi saya karena dia dikasih kita panitia dan semua kita berembuk dan kita kasih tema transformasi Rotendao menuju Indonesia Emas. Kamus bahasa Indonesia bilang transformasi itu perubahan cepat. Dan kalau kotong mau, maka ini yang tadi angka 22 ini menjadi simbol. Kita bergerak harus lebih cepat, berubah harus lebih cepat. Tapi bagaimana kita berubah dalam koridor yang tetap adil, sejahtera, dan yang benar, supaya yang tadi bilang apa, pemeriksaan pengecualian tanpa itu betul kotong ada terus. Dia silap tadi wajar tanpa itu. Nah, bagaimana supaya kita bergerak lebih cepat tapi tetap dalam koridor, sehingga yang penghargaan ini dia jangan tenggelam di umur 23 tahun. Itu pasti butuh trik, butuh cara. Nah, Bapak Mama dan saudara-saudara, karena itu berdasarkan tema dan subtema bilang dengan semangat Ita Esa, kita sukseskan transformasi Rotendao yang bermartabat menuju Indonesia Emas. Saya juga tidak terlalu peduli dengan Indonesia Emas, tetapi karena tema ini bikin saya harus cari di Google yang memotong sampai di 45 Indonesia Emas ketika Indonesia baru 100 tahun itu apa sebenarnya? Ternyata dia bilang bahwa potong harus semakin lebih baik, lebih kuat secara ekonomi, secara pendidikan, semua harus lebih tangguh, mandiri, kuat secara ekonomi, dan kita menjadi apa? Bangsa yang menguasai ekonomi dunia urutan kedua atau keempat. Gitu. Itu mimpi untuk ada di 100 tahun Indonesia. Bagaimana bisa jadi? Maka dia harus mulai dari sekarang. Usia 22 kita mesti bergerak lebih cepat. Untuk itu, apalagi ditambah lagi bilang ya akan ada bonus demografi penduduk yang lumayan banyak. Ya. Tapi bagaimana kita sampai di usia itu dengan penduduk yang yang siap untuk menerima kenyataan itu. Kalau bottom siap yang sekarang. Bersyukur karena ternyata kita punya prestasi bahwa kita mengurangi kemiskinan nomor 2 di NTT. Tapi bagi saya waktu sampai miskin sebenarnya, tapi perilaku kita bikin bottom miskin ini kayak. Kalau beras melimpah ruah, tapi kenapa kita miskin? Itu juga jadi soal. Kadang-kadang bottom miskin tapi bottom bikin diri miskin untuk embel-embel yang lain, tapi tidak yang lain. Kita bersyukur untuk yang ini sebenarnya. Nah, karena itu saudara-saudara, berdasarkan semua kenyataan-kenyataan yang kita hadapi, tapi juga ada suatu kenyataan yang harus kita alami, walaupun kita punya keberhasilan, tapi kita punya tantangan terbesar di depan. Saja kita belajar bersama Roma 12 ayat 1 sampai ayat 8. Paling tidak ini menolong kita untuk memulai bergerak lebih cepat, tetapi tetap ada dalam koridor yang baik, supaya semua merasa adil, sejahtera, sukacita dan bahagia. Catatan pertama yang terbaca hari ini sebenarnya surat Paulus kepada jemaat di Roma. Ini bukan kepada jemaat yang tidak mengenal Tuhan, tapi jemaat yang mengenal Tuhan, tetapi yang tinggal di antara bangsa-bangsa, di antara orang-orang yang sebenarnya dalam pola hidup, pola perilaku tidak sesuai dengan yang Tuhan mau. Banyak kuil-kuil, banyak patung-patung dewa yang dibangun di Roma pada masa itu. Tetapi bagi orang Roma itu hanya jadi simbol. Karena bagi mereka urusan keagamaan itu hanya berurusan dengan saat lahir, saat pesta kawin, saat kematian. Selebihnya itu sana ada lagi. Karena itu kalau lahir orang sukacita, orang doa sungguh-sungguh di kuil-kuil, di sembahan dewa-dewa yang luar biasa. Orang rasa dekat betul. Tapi setelah lahir, dompung hidup jauh 4 kilo dari Tuhan yang mereka imani. Bagi mereka Tuhan itu hanya sekadar simbol, seremonial, dan hidupnya suka-suka. Seremonial karena itu dia hanya ada di momen-momen tertentu, tidak ada pada setiap derap langkah hidup yang mereka jalani. Dan karena itu tidaklah heran orang-orang Kristen di Roma hidup di antara orang yang suka cabul, orang yang suka korupsi, orang yang suka mengorbankan orang lain,
orang yang suka curi, orang yang melakukan banyak kejahatan yang tidak sesuai dengan Tuhan Allah berfirman. Dan kalau baca Tuhan Allah berfirman, jangan membunuh, jangan ini, itu yang membuat boleh bunuh, boleh ini, ya, semua itu mereka buat. Kenapa? Karena agama hanya sebatas simbol. Saya takut ini terjadi di bangsa ini. Saya ulang, saya takut kita membuat agama, iman kita jadi simbol. Saudara-saudara, Kementerian Agama bilang potong gedung gereja terlalu banyak di Rotendao. Tapi ketika kemarin saya ada di lapas yang paling banyak masuk di penjara ini orang-orang yang di gereja semua ini. Gitu. Itu berarti bahwa ada sesuatu yang keliru sebenarnya. Kelirunya apa? Kita masih menjadikan agama itu, doa itu, ibadah itu hanya seremonial. Karena itu kalau menyanyi agak panjang sedikit potong oleh Pak Edo. Gitu. Kalau khotbah agak lama sedikit potong tadi. Bapak Ibu, saya terkenal karena pendeta yang lama khotbah paling lama ini. Jadi kalau orang minta saya dong pikir doa betulin, karena pasti saya setengah jam, 1 jam ada lah gitu. Kalau menyanyi dia tidak pernah satu bait, saya 2-3 bait begitu. Walaupun terkadang kita merasa bahwa kita terpaksa untuk ini. Tetapi sebenarnya mau kasih ingat betul bahwa beribadah itu bukan seremonial. Doa bukan seremonial, doa bukan kita baca. Tapi doa itu hubungan kita dengan pemilik hidup. Kita harus lebih dekat dengan Tuhan supaya apa? Kita tidak ada pada hal-hal yang Tuhan tidak kehendaki. Jemaat Roma itu yang terjadi. Karena itu Paulus menasihati sungguh-sungguh. Betul kamu ada di tengah-tengah bangsa itu, tapi ingat baik-baik. Jangan kamu berubah karena dunia ini. Tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Artinya mau bilang apa? Mari mulai menata diri dan kekuatan Roh Kudus supaya kamu mulai berubah pola pikirmu. Jangan yang kamu lihat semua itu baik. Tetapi mari dengan iman supaya bisa membedakan. Ini Tuhan suka kosong deh. Ini Tuhan mau kosong. Ini berkenan kepada Tuhan atau tidak. Jangan sampai yang betul ngomong ini Tuhan tidak setuju. Yang sampai kita punya kebijakan ini tidak Tuhan kehendaki. Tetapi yang penting 1-2 orang setuju, oh ya jalan sudah. Karena terkadang dunia mengantar kita untuk bilang bahwa suara terbanyak itu suara Tuhan. Tidak. Tidak semua suara terbanyak itu suara Tuhan. Karena suara Tuhan itu adalah suara kebenaran. Karena yang banyak juga kadang-kadang tipu muslihat ini. Semua kita punya pengalaman ini. Yang banyak tidak selamanya benar. Karena terkadang yang benar satu itu dia tergilas karena yang banyak. Dan ini ada di mana-mana. Potong sonde bisa bilang sonde. Kita 20 tahun ada di Rotendao. Yang orang alor dong, tapi sudah di rote nih. Dan sedikit potong tanam tulang di rote. Dan karena itu yang mau bilang gitu. Jangan jadikan ibadah kita seremonial supaya potong jangan jadi sama seperti orang di Roma. Paulus punya nasihat penting untuk kita. Nah karena itu saudara-saudara dengan tema saya ajak kita untuk mari kita lihat beberapa poin penting. Dengan latar belakang kenapa Paulus tulis surat ini kepada orang-orang di Roma. Catatan pertama untuk kita semua. Bahwa kita bisa jadi bangsa yang luar biasa secara ekonomi, secara politik, sosial, kemasyarakatan bisa jadi luar biasa di 2045 yang dimulai persiapannya dari sekarang. Mungkin saya ngomong ini juga mungkin di 2045 tidak ada. Tetapi anak-anak kita generasi berikut akan menikmati. Tetapi mereka akan menikmati kalau kita sekarang mempersiapkannya dengan baik. Orang tua kita, para pendahulu kita tidak akan kalau mereka tidak siap dengan baik, potongin Harrison 22 tahun loh, gitu. Tetapi orang siap dengan baik. Waktu itu roti tidak yang seperti yang sekarang Mungkin waktu itu potong datang di roti, potong tentu pakai penerangan layar, pilih juga potong luar biasa, demo juga susah. Saya ingat saya datang di roti di kampung Lidor aja di itu kampung hanya ada 2 motor. Itu kepala sekolah pemotor, jadi kalau dia dari ujung, oh ini sana saya sudah tahu bahwa itu Pak Sapa pemotor. Kayaknya hanya 2 saya di situ. Jalan juga potong tahan nafas kalau naik motor. Itu tahun 2000-an saya datang. Dan sekarang masuk itu kampung tutup mata bergas, nggak apa-apa. Sampai di tujuan maksudnya. Itu berarti bahwa ada yang berubah. Kalau mereka tidak lakukan waktu itu, kita tidak akan duduk bersama dengan sukacita dengan kue dan tumpeng yang segini baik, tidak akan ada. Dan karena perjuangan mereka. Dan ini menjadi tanggung jawab kita untuk meletakkan ini bahwa 2045 anak-anak harus menikmati sama seperti yang kita rasakan sekarang. Dan karena itu apa yang harus kita buat? Pertama, berdasarkan bacaan kita, saya tidak akan membanyakan pasti malah hari.
Ada 4 poin saja saya mau bilang. Pertama, semua kita di kabupaten ini, di negeri ini, mari kita jalani segala tanggung jawab kita, apapun itu, sebagai bentuk persembahan kita kepada Tuhan. Kita kepala desa, kita penatua di gereja, potong poster, potong guru P3, potong guru honor komite yang 3 bulan sekali baru datang, potong sopir, potong apapun yang melaksanakan, yang menjalani kehidupan di rote ini. Mari apapun yang kita lakukan itu menjadi persembahan kepada Tuhan. Kalau itu jadi persembahan kepada Tuhan, potong akan macam-macam. Potong akan kerja dengan jujur, potong akan kerja dengan setia. Jadi sekalipun Pak Bupati son ada, tapi potong tetap masuk kantor jam 7. Jam 7 potong absen. Karena potong son tak kubantah. Kenapa? Potong tahu bahwa yang potong kerjakan ini adalah persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Tapi kalau kita tidak melihat itu sebagai persembahan, potong kerja, saya suka bilang, saya orang yang agak sedikit kasar soal ini. Kita kerja seperti orang curi tulang. Jadi ketika Pak Sekda ada, Pak Bupati ada, ya potong pergi. Cepat-cepat, pokoknya pintu belum potong sampai. Tapi kalau dia tahu bahwa dong ada dinas luar, tunggu di situ. Potong datang hanya untuk absen, terus potong keluar. Tapi tidak untuk yang ini orang-orang luar biasa, case-nya bilang tidak, ibu pendeta kami bekerja dan mempersembahkan untuk Tuhan. Karena itu kami buat yang terbaik untuk Rotterdam. Ini face yang mau saya lihat begitulah. Tapi kalaupun ada kebohongan, bukan saya, tapi kita masing-masing bertanggung jawab. Dia yang memberi tanggung jawab kepada kita. Persembahkan kepada Tuhan, karena ketika kita mempersembahkan segala pekerjaan yang terbaik kepada Tuhan, kita akan buat dia untuk tanpa celah, dan kita jaga untuk tetap kudus. Kita akan melakukan yang terbaik. Itu poin pertama. Kalau kita buat itu sekarang, anak cucu kita akan mengikuti jejak yang sama. Saya ulang, kalau kita mengikuti hal yang sama, kita buat sekarang, maka generasi kita yang selanjutnya, mereka akan ikut jejak yang sama. Tapi kalau potong agak sedikit bengkok-bengkok, dong juga akan ikut bengkok-bengkok. Tapi kalau kita lurus, mereka akan lurus juga. Karena kita meninggalkan jejak untuk mereka injak. Itu tinggalkanlah jejak yang lurus supaya mereka tidak tersesat kemana-mana. Yang kedua, Bapak dan Ibu, dalam melaksanakan segala tanggung jawab, maka mari jaga keseimbangan antara bekerja dan beribadah. Artinya, bekerja sebagai wujud ibadah kita, dan ibadah adalah wujud ucapan syukur kita karena pekerjaan yang sudah kita lakukan. Berapa banyak kita ASN yang setiap hari itu mati ibadah sih? Gitu. Karena saya memang tidak pernah ada di sini, tapi saya biasa lihat suka posting. Kadang-kadang hanya gitu. Saya tidak bisa sebut karena saya tidak tahu. Jadi kadang-kadang hanya seperti itu. Seberapa banyak kita yang menjaga itu? Ketika panggil ibadah semua lari pulang, wih kita tunggu sini. Semoga itu jujur lah gitu. Tapi kalau tidak jujur, Tuhan Allah kecewa. Dia suka sedikit jam, ternyata dia sering minta itu. Waktu untuk bertemu saya secara bersekutu saudara bersama-sama, ternyata dia lari. Tidak apa-apa sebenarnya. Karena toh tidak ada sanksi, ibadah kalau sudah datang sudah ada sanksi ya. Dan kecuali apel sudah datang, berat. Masih mesti kena sanksi. Tapi kalau ibadah di gereja sudah datang sama Bapak, pendeta sudah mungkin ikut dan doa kutukinya. Malah pendeta doa Tuhan yang tidak datang hari ini, Tuhan berkati mereka tetap sehat supaya minggu depan mereka datang. Para doa tidur di rumah. Kadang-kadang itu. Jaga keseimbangan supaya apa? Kita jangan jadi orang-orang yang pincang. Kalau yang jasmani dan rohani tidak jalan bersama, sia-sia semua yang kita lakukan. Karena kita akan pincang di sana. Harus jaga ya. Berapa banyak waktu kita pakai untuk ngejar? Mungkin Tuhan tidak minta kita punya waktu semuanya. Satu hari 24 jam, kalau potong hitung-hitungan 10% dari satu hari 24 jam, itu artinya waktu kita dengan Tuhan satu hari ada 2 jam 40 menit. Adakah yang berdoa di keluarga 2 jam 40 menit? 40 menit sesudah sampai mamanya. 2 menit doa cepat-cepat deh. Doa singkat. Adalah yang gitu. Doa singkat itu apa? Doa Bapak kami. Jadi doa Bapak kami semua hafal betul gitu. Jadi sampai perlu yang lain-lain. Mari jaga keseimbangan ini. Supaya jangan sampai jasmani kita oke, tapi jiwa kita tersesat. Saudara-saudara,
Bagi saya something itu bukan persoalan 4 sehat 5 sempurna. Tetapi kalau tadi ngomong soal pola hidup yang tidak menjaga keseimbangan ini. Jiwa ketika tidak sehat, sebenarnya something. Karena jiwa tidak sehat itu, kemarin saya beberapa kali ikut kegiatan di Bapeda, Bapak A2, A3 saya tidak tahu, Bapak Haning bilang itu dia otak setengah. Kenapa anak otak setengah? Karena tidak ada keseimbangan antara jasmani dan rohani. Saya ulang kenapa otak setengah? Karena tidak ada keseimbangan antara jasmani dan rohani. Mama mau kasih 4 sehat 5 sempurna, oke. Tapi mama tidak pernah berdoa kasih dia punya jiwa nyasar kemana-mana. Akhirnya begitu dia, ini anak santi, padahal kepala bagian pun anak. Gitu. Kepala dinas kesehatan pun anak gitu. Kenapa? Karena keseimbangan tidak ada, tapi tidak mama ini. Ini seandainya, kan harus jaga. Bapak Ibu dan saudara-saudara, ada satu saya di jemaat, suami istri pegawai, tapi mereka bilang gini, masa si Maha Pendeta dong bilang potong anak santi? Karena memang ternyata orang itu terlalu sibuk. Kopi kantor pulang setengah malam nah, terus dia mulai murtad lalu di mana-mana. Hanya yang anak dosa tahu dia hidung pindah di mana. Tetap siap makan di situ, tapi apakah mereka lihat tidak? Gitu. Apalagi mama-mama zaman now ini kan yang sehat, orang bilang yang penting cepat saji. Kalau cepat saji, ya kalau saya tahu yang warung sana dia masa barisin sana, atau bilang yang penting bawa datang di itu mingga saya bawa sorry ini warung barisin. Tapi apa bersih? Apakah di warung itu menjamin bahwa itu kebersihan ada? Saya takut itu. Gitu. Padahal mama punya buah tangan itu hanya rebus dengan air saja, dia punya sehat. Wow. Tapi sekarang kan kita karir semua ya. Sudahlah kamu pilih di sana saja lah gitu. Akhirnya kepala pun anak, pendeta pun anak, guru pun anak, tapi sama. Karena tidak ada keseimbangan. Jangan keseimbangan Bapak dan Ibu. Sesibuk apapun kita, anak-anak itu, ibu-ibu hamil, jangan Bapak lihat luar saja gitu. Sekali-sekali tanya mama kenapa? Ada ngidam apa? Tadi ketika ngomong bilang makan 4 sehat, saya bisik Pak Pendeta di sebelah. Tapi kalau dia ngidam super mie kan mana Soalnya ibu hamil begitu ya. Ngidam yang aneh nah gitu. Padahal bilangnya harus yang sehat. Tapi karena dia ngidam super mie, tiap hari super mie, anak keluar datang kali super mie nah. Tapi saya tidak bilang ini pemerintah timur atau alam. Ini alam tapi air ini gitu. Jangan main. Kadang-kadang ini. Tapi bagaimana ini bisa ada? Saya yakin bahwa ketika mama-mama yang hamil itu doa dengan sungguh-sungguh, Tuhan akan atur supaya kita tidak ngidam sembarang gitu. Tapi ngidam yang sehat lah. Bilang mau makan telur ayam kampung, mau makan ayam kampung, bukan ayam potong gitu. Kadang-kadang kau tahu jual ayam kampung, beli ayam potong juga jadi pusing. Iya ayam potong lebih murah, daging lebih banyak. Ayam kampung mahal, daging sedikit gitu. Tapi dia merasa beda. Perilaku ini, mari kita jaga Bapak dan Ibu, supaya apa generasi berikut memang betul-betul siap untuk hadapi masa depan yang baik. Yang ketiga Bapak Ibu dan saudara-saudara, dunia akan terus berubah dengan berbagai perubahan. Orang pintar bilang yang tidak berubah hanya perubahan itu sendiri. Tetapi orang-orang percaya kepada Tuhan, pola hidupnya tidak mesti berubah ikut dunia. Saya ulang, dunia akan berubah dengan segala trik dan gayanya. Tetapi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, pola hidupnya tidak mesti berubah. Tetap punya waktu dengan Tuhan, tetap melakukan hal-hal baik. Jangan kita berubah karena dunia berubah. Terus kalau Gotong bilang, zaman sebuah Gotong sampai pada titik ini. Betul zaman berubah, tapi Tuhan kita tidak berubah. Kalau Yesus tidak pernah berubah, kita punya lagu sekolah minggu bilang begitu. Dan yang terakhir, Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita Esa, Gotong 1, Roma pasal 12 dia bilang gitu, bahwa kita mesti tahu bahwa Gotong satu tubuh, Yesus Kristus. Tapi Gotong soni semua anggota sama. Kita berbeda dalam banyak hal. Tetapi yang berbeda itu Tuhan tempatkan di satu tubuh untuk apa? Saling melengkapi, melayani satu dengan lain.
Sehingga Paulus punya kata-kata dalam surat di Korintus, dia bilang, mata soalnya bisa bilang gini, beta yang berkuasa karena itu beta tubuh. Tidak. Telinga tidak bisa berkata ini beta, yang tubuh ini beta. Tidak. Tetapi tubuh itu baru sempurna ketika ada mata, ada hidung, ada telinga, ada kaki, ada tangan, ada semua yang lengkap. Itu baru disebut tubuh. Simbol kita kebersamaan kita Esa. Tadi Bapak pejabat bilang Dalek itu satu hati, kita satu jiwa. Pertanyaan saya selalu bilang, Ita Esa bukan berarti potong seragam. Sekali lagi, Ita Esa bukan berarti potong seragam. Potong banyak warna, tetapi kita satu dalam tujuan. Kita banyak warna, tapi kita satu dalam tujuan. Karena saya tidak mungkin sama dengan Mama Berta, tidak mungkin sama. Tetapi ketika kita punya mimpi yang sama di Rote, saya akan melakukan bagian saya sebagai seorang pendeta. Mama Berta akan melakukan tanggung jawabnya sebagai seorang pegawai negeri. Kita bersinergi untuk apa? Rotendao lebih bermartabat. Tetapi kalau saya bilang ini Berta, TCD, ya tidak akan jadi apa-apa. Subtema kita bahwa kita Rote yang bermartabat, orang akan ngomong. Tapi ketika kita bersinergi, saya melakukan tanggung jawab saya, yang di sana melakukan tanggung jawabnya, dan kita sama-sama punya tujuan yang sama, bahwa Rotendao mesti bermartabat, maka semua akan terjadi dengan baik. Tapi kalau saya makan puji, kita tidak akan jadi apa-apa. Karena itu saudara-saudara, mari pegang kita Esa. Kita punya kekuatan itu, dasar yang pokok kita punya. Dan karena itu mari kita memulai. Jangan lihat orang lain, tapi lihat diri. Bahwa saya sebagai telinga, apakah saya sudah mendengar dengan baik? Sebagai tangan, saya sudah bisa bekerja dengan baik. Sebagai kaki, apakah saya sudah berjalan dengan baik? Sehingga saya tidak protes telinga. Telinga kenapa kalau saya dengar betul? Saya tidak pernah protes kepada mata karena mata tidak bisa melihat dengan baik. Masing-masing kita tahu fungsinya, tahu tugas, tapi kita punya tujuan. Mari mulai. Karena 2045 butuh tindakan hari. Selamat ulang tahun untuk kita semua. Rotendao tercinta, biar kita menjadi Allah di tangan Tuhan, membawa kabupaten ini lebih bermartabat dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus menolong memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.
kami tertunduk dalam segala rasa syukur kami karena semua keajaiban dan mujizat yang Tuhan anugerahkan bagi semua kami masyarakat di Rotendao, dari ujung timur sampai ke ujung barat, utara dan selatan. Benar-benar kami merasakan kasih dan cinta Tuhan. Sepanjang 22 tahun Tuhan izinkan kami di pulau ini, Nusa Fuafuni, boleh mengatur diri kami sendiri, bukan dengan kekuatan dan kemampuan kami, tapi kami mengatur dengan terus menengadah kepada Tuhan pemilik hidup ini, yang menolong dan memampukan kami dengan kekuatan, dengan hikmat, dengan kesehatan, sehingga kami bisa mengatur sampai dengan saat ini, dan kami menikmati segala kebaikan-kebaikan Tuhan. Terima kasih ya Allah, karena Tuhan menolong dan membawa kabupaten ini hari ini di usia yang ke-22 tahun. Bukan usia yang masih muda ya Tuhan, tetapi kami diperhadapkan dengan begitu banyak kenyataan yang harus kami kerjakan, yang harus kami siapkan untuk hari-hari hidup, tahun-tahun hidup yang ada di depan. Kami bersyukur untuk prosesi hari ini. Kami ada dalam ibadah upacara bendera, kami ada dalam tari-tarian kami, tetapi kami juga ada dalam ibadah saat ini, menyatakan semua syukur kami untuk apa yang telah Tuhan buat. Kami bersyukur untuk firman yang sudah kami dengar. Tuhan tolong kami, agar kami mampu melakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Sebagai tanggung jawab kami, mempersembahkan seluruh karya kami kepada Tuhan, sehingga kami bekerja dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan ketulusan hati, bekerja dengan melakukan dan memberikan yang terbaik, sehingga demikian generasi berikutnya, anak cucu kami di kabupaten ini, anak kami menikmati hal-hal baik. Kami meninggalkan tapak-tapak yang jelas bagi mereka, sehingga di 2045 kami benar-benar menjadi kabupaten yang bermartabat sebagai bangsa yang ada di Indonesia. Tuhan tolong kami Tuhan, agar kami saling bersinergi, bekerja bersama-sama, sekalipun kami berbeda dalam banyak hal. Bila kami saling mendukung, maka kami melaksanakan tanggung jawab kami masing-masing, tapi kami punya tujuan bersama, bahwa Rotendao mesti jadi negeri yang bermartabat. Kami menghilangkan segala ego kami, kepentingan diri kami Tuhan buang jauh-jauh, biar yang kami lihat adalah kepentingan bersama bangsa dan kabupaten. Tolong kami Tuhan, agar kami tetap kita esa dan kami bergandengan tangan untuk terus berjalan dengan penuh percaya diri bahwa kami bisa, karena kami punya Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersyukur karena di usia yang ke-22 tahun Tuhan melakukan mujizat-mujizat yang luar biasa melalui kerja dari anak-anak Tuhan yang Tuhan tempatkan sebagai pimpinan di kabupaten ini. Ada banyak keberhasilan yang dicapai. Tuhan tolong kami agar keberhasilan ini tidak membuat kami terlena, dan biar keberhasilan yang sudah kami capai menolong kami untuk terus berbenah, agar kami berdiri sebagai kabupaten yang bisa menjadi berkat bagi kabupaten-kabupaten yang lain di Nusa Tenggara Timur. Karena itu ya Tuhan, hari ini hamba berdoa menaruh seluruh masyarakat di Rotendao, dari ujung barat sampai ujung timur, dari utara dan selatan, semua kami penduduk kabupaten ini, Tuhan berkati kami. Apapun yang kami lakukan, apapun yang kami lakukan sekarang, Tuhan menolong. Bila kami semua punya mimpi bersama, bahwa Rotendao bisa jadi yang terbaik. Karena itu biarlah Tuhan menolong, memberkati setiap usaha dan kerja dari seluruh masyarakat, apapun pekerjaan mereka. Di sana selalu ada berkat yang Tuhan siapkan. Tuhan juga berkati yang Tuhan pilih, Tuhan tetapkan sebagai pemimpin dan pengambil keputusan di kabupaten ini. Bapak pejabat Rotendao, Bapak Sekda, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Pimpinan DPRD, Kepala UPD, bahkan semua kami yang Tuhan panggil atau tetapkan sebagai pemimpin tapi juga yang pelayan. Tuhan melengkapi kami dengan sehat dan kuat, hikmat dan pengertian, ketulusan dan keikhlasan, agar kami mampu melakukan sesuai dengan Tuhan kehendaki. Bangsa yang kami pimpin sesuai dengan Tuhan mau. Kami pimpin dengan penuh kerajinan dan penuh rasa takut akan Tuhan, sehingga semuanya boleh memuliakan akan nama Tuhan. Bapa di sorga, biarlah sukacita kami di usia yang ke-22 kami bisa makin berkenan untuk jadi yang terbaik. Bapa di sorga,
Berkati kami semua yang sudah hadir hari ini, baik di upacara maupun ibadah ini. Biar semua kami kembali dengan sukacita dan setiap berkat yang Tuhan anugerahkan. Semua yang sudah terlibat dalam ibadah ini pun Tuhan berkati. Kami taruh seluruh rangkaian acara yang berhubungan dengan peristiwa hari ini. Tuhan menolong memberkati agar semuanya mempermuliakan nama Tuhan. Ini doa kami Tuhan, ini rasa syukur kami. Kami taruh seluruh perjalanan kehidupan kabupaten ini dalam tangan pengasihan. Kami percaya Tuhan mengizinkan kabupaten ini untuk ada. Maka Tuhan yang sama itu pula lah yang akan menuntun kabupaten ini untuk sampai kepada titik yang terbaik dari seluruh kabupaten-kabupaten yang ada. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara, mari sambil berdiri kita akhiri seluruh ibadah ini dengan menyanyikan hidup pujian lagi bersujud ragam Mai Pramili. selama 22 tahun dan membuat kamu untuk terus menjadi kabupaten yang sejumlah perubahan-perubahan yang terjadi. Kepada Dia segala pujian, penghormatan, kemuliaan, patut dipersilakan. Dan harapan akan penyembahan kasih-Nya yang ajaib, membesarkan jiwa kami untuk terus berkarya bagi Roh-Nya. Karena itu kembali dalam kehidupan tugas dan karya kita masing-masing dengan menerima dan membawa berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi kamu. Tuhan menyinari kamu dengan wajah-Nya dan memberi kamu kasih karunia-Nya dan damai sejahtera-Nya mulai saat sekarang ini sampai selama-lamanya.